Kajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Navaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Polres Badung meringkus 2 residivis penjamret meresahkan yang beraksi di 9 lokasi. Peternak ayam Caru di Kabupaten Badung meraup untung dari berkah upacara yang belakangan ini ramai dan padat. Pelajar SMP di Kabupaten Klungkung mengikuti parade ngebek sate lilit berbahan ikan tuna di depan Monumen Puputan Klungkung. Polres Badung meringkus 2 pemuda yang menjamret korbannya hingga rugi belasan juta rupiah. Kedua residivis yang pernah dipidana ini beraksi dengan motor. Mereka merampas ponsel milik korban yang saat itu sedang dipegang korban ketika berboncengan sepeda motor dengan suaminya di Jalan Raya Umalas, Kerobokan Kelot pada Selasa lalu. Aksi cepat kedua pelaku membuat korban tak sempat mempertahankan ponselnya. Suami korban berusaha mengejar, namun kedua pelaku berhasil meloloskan diri. Korban akhirnya melapor ke polisi dan tidak berapa lama kemudian polisi meringkus kedua tersangka ketika melintas di Jalan Tuku Umar Barat. Para pelaku ternyata baru saja beraksi di kawasan Umalas, Kuta Utara. Belok kiri dikit, Pak. Pelaku ada 2 orang, yaitu Inyoman Simpen alias Redot. Ya, ini sebagai residivis. Kemudian Putu Agus, ini peran pembantunya, sedangkan modus operandi yaitu membuntuti korban dengan memanfaatkan kesempatan pada saat korban memegang HP yang diambil dengan cara paksa, yaitu menjamret. Sedangkan 2 orang tersebut telah melakukan tindak pidana kejahatan sejumlah 9 TKP yang diakui saat ini. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ternyata sudah 9 kali menjamret di Kabupaten Badung. Kini kedua pelaku kembali dijerat hukum dengan ancaman hukuman penjara yang lebih lama. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Harga kedelai akhir-akhir ini membuat banyak orang pusing, apalagi pengusaha tahu hingga tauge atau kecamba yang hampir 100% menggunakan kedelai. Gusti Ayu Sri Utari, salah satu pengusaha tauge di Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Bangli, mengaku naiknya harga kedelai menyebabkan omset penjualan taugenya menurun. Ia terpaksa mengurangi produksi karena pelanggannya tidak berani menjual tauge dengan harga mahal. Ampun, lebaran itu ampun. Biasanya berapa, Bu? Kedelainya ya? Kedelainya 18 per kilo nih. Nggih. Kalau mangkit? Mungkin 2-3. Omset menurun jadinya ya? Omset menurun. Langganan menghilang. Menurun juga karena kan ngidang ngadap soalnya nih. Saat ini harga kedelai impor di pasaran berkisar Rp23.000, naik dari harga Rp18.000 per kilogram. Sedangkan untuk kacang hijau sekarang Rp35.000, naik dari harga Rp28.000 per kilogram. Untuk mengurangi kerugian, pedagang terpaksa menaikkan harga tauge dari Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Namun tidak sedikit pembeli yang kecewa dan untuk sementara tidak mau menjual tauge dulu. Dagang berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk menekan harga kedelai agar kembali normal. Saat ini harga kedelai di pasar internasional melonjak naik. Hal ini diduga karena kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menerapkan tarif impor yang tinggi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.
Umat Hindu Bali tidak lama lagi akan merayakan Hari Raya Kuningan, salah satu hari raya besar dalam kalender upacara keagamaan di Bali. Biasanya menjelang Hari Raya Kuningan, harga kebutuhan pokok merangkak naik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun sejauh ini harga bahan kebutuhan pokok masih stabil, bahkan harganya cenderung turun, seperti terpantau di Pasar Kidul Bangli. Sejak 2 hari terakhir, harga berbagai kebutuhan pokok seperti bumbu dapur justru turun karena stok melimpah. Dari 100 sekarang udah 40.000. Kalau bawang Bawangnya dari 55 sekarang 40.000. 40 ya. Ya, yang super dah bawang. Kira-kira naik lagi nggak bulan Kuningan? Kalau bawang enggak, kalau cabai enggak tentu. Kalau stoknya banyak, mungkin turun lagi. Kalau Turun stoknya lagi. sedikit naik lagi. Misalnya bawang merah saat ini harganya Rp40.000 per kilogram, turun dari harga Rp55.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang putih, turun dari harga Rp40.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit, turun drastis dari harga Rp100.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sebaliknya harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Langsung action tepatnya tanggal 10 bulan 10 tidak ada, awalnya itu tidak ada sih tujuan. Peternak ayam di Kabupaten Badung saat ini meraup untung dari berkah upacara yang belakangan ini ramai dan padat. Berkah itu dirasakan peternak ayam caru. Sejak Hari Raya Nyepi hingga saat ini, permintaan ayam caru tidak putus, bahkan terus meningkat tajam. Ayam caru biasa digunakan dalam berbagai upacara adat di pemerajan keluarga maupun pura. Tidak heran ayam jenis ini banyak dicari. I Gusti Ketut Adi Putra, seorang peternak ayam caru di Desa Abian Semal Badung, mengungkapkan, saat musim ramai seperti ini, ia bisa menjual sekitar 500 hingga 1000 ekor ayam per hari. Sedangkan hari biasa, hanya berkisar 200 hingga 300 ekor per hari. Banyak di permintaan untuk upacara ya. Sangat masih. Apalagi ada upacara dalam arti kalau upacara Dewa Yajna berkurang, ini Pitra Yajnanya yang mulai ramai kan orang ngaben, mulai ada permintaan juga. Rata-rata berapa jadi permintaannya per hari jika musim ramai untuk Kalau upacara? musim ramai kita di 500 sampai 1000 per hari habis. Nah kalau yang sekarang hari-hari biasa ini 200 sampai 300 ekor habis. Kalau peluang kira-kira masih terbuka lebar. Yang penting kita bisa menyiapkan ayam caru itu secara kontinu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dari segi ukuran tubuhnya, baik dari warna bulu. Tingginya permintaan ayam caru ini datang dari berbagai kabupaten di Bali. Umumnya paling banyak dari Badung, Gianyar, dan Tabanan. Tidak hanya pedagang, permintaan juga banyak datang dari perorangan yang membutuhkan untuk keperluan upacara. Melihat tren baik ini, peluang usaha ayam caru masih menjanjikan dan cerah. Tim Liputan melaporkan dari Badung.